tenang dong. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Sebelumnya kalian semua pada tahu nggak konseling kelompok itu? Belum. Tahu. Oke, nanti kita dari saya nanti dikasih tahu konseling kelompok ya. Terus selanjutnya sebelum ke sesi konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa dan boleh siapapun itu yang memimpin doa. Oke, baik. Baiklah, sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Pak. Dan setelah itu kita perkenalan. Mungkin dari sini kita ada yang belum kenal satu sama lain ya. Kita kenal Makata. Dari saya dulu. Saya Ditya Paljaki. Di sini pemimpin kelompok atau bisa disebut PK. Saya berasal dari Kota Serang dan saya kesini naik motor. Boleh dilanjut dengan sebelah. Bukan, nama saya Arin, saya dari Banten Lama. Saya di sini motor juga. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya dari BBS Cilegon. Di sini saya pakai Gojek. BBS itu apa? Ada sini akan Bebas-bebas aja. Bebas aja gitu ya. So, masa Pak? Nama saya Khairul Anam, saya dari Kabupaten Serang. Oh, Serang. Kita nonton. Sini naik apa? Sini kebetulan naik bis sih. Naik bis. Iya. Sini. 10.000 katanya naiknya sih. Iya. Harganya. Ya, perkenalkan nama saya Faisal. Saya dari Ciamas. Iya, Ciamas Serang. Jauh berapa sini naik? Sini naik motor. Naik motor. Naik motor. Kita lagi main gitu ya. Iya, main aja di sini gitu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Haris. Saya dari Jaksel. Jaksel. Oh. Kesini naik apa itu? Pernah naik mobil. Naik mobil sama keluarga terus ada di sini gitu. Enggak, kamu sendiri. Sendiri. Masya Allah. Oke deh. Keluarganya Perkenalkan, nama saya Nanda, saya dari Mancak. Mancak. Ya. Kesini naik apa? Naik duren. Naik Musim duren udah naik motor, Naik motor. Terus tadi kan ada yang nanya musim durian apa gimana itu? udahnya pada mati. Waduh, Lama udah nanti. Iya. Kenapa tuh? Kena radiasi. Oh, radiasi PT yang meledak kemarin itu ya? Iya. Padahal kita mau makan gitu. duren apa sih? Iya. Oke, terakhir Perkenalkan, nama saya Rido. Saya dari Cilegon. dari Cilegon ke sini naik motor. Lumayan juga ya. Iya. Dari berbagai macam daerah pada ke sini. Terima kasih sebelumnya kan. Iya. Semuanya udah menyempatkan di acara konseling kelompok ini. Ya. Terus selanjutnya dan penjelasan dari saya mengenai konseling kelompok. Jadi teman-teman, konseling kelompok itu adalah suatu untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang di diri Anda yang belum terselesaikan sampai saat ini. Jadi diusahakan di sini juga ada rahasia-rahasia mungkin yang nggak bisa disebarluaskan gitu kan, akses kerahasiaan dari teman-teman untuk kayak takutnya malu untuk bercerita, tenang aja. Di sini kita akan tutup mulut atau kita mungkin berbicara di forum undangan. Oke, terus setelahnya itu kita akan janji konselor dulu, yang dimana saya dulu yang akan ini apa sih namanya yang akan membacakan atau bukan membacakan deh, dilantunkan oleh saya dulu tapi diikuti oleh kalian. Oke, siap. Udah siap? Ya. Coba pegang ini. Semuanya janji konselor kayak gini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Janji konselor. Janji konselor. Saya Aditya Koyozaki Saya Faisal Faisal
dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menyimpan, memelihara, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, semuanya boleh sumpah. Jadi itu tuh dan konselor yang dimana kita udah berjanji bahwasannya kita nggak menyebarluaskan kita tentang permasalahan ini. Nanti, terus ke tahap kegiatan yang dimana nanti boleh tidak sungkan atau bisa menceritakan masalah yang ada pada kalian, dan siapapun itu juga dari kesukaan itu lebih saya sadari gitu. Mungkin dari kalian ada yang mau ingin bercerita tentang masalahnya gitu? Coba ada. Saya Pak. Oh, boleh. Kak Saputra ya. Gimana Kak masalahnya Kak? Cerita, minta solusinya. Saya dari 2024 tuh awal mula datangnya slot. Saya dari situ, dari temen lah slotnya. Nah, saya di situ nyoba iseng main 50.000 depo ya kan. Nah, dari situ saya dikasih menang 6 juta. Nah, dari situ saya ketagihan main slot sampai ngejual, sampai ngegantiin BPKB motor. Habis itu ngejual motor, jual peralatan yang ada di rumah lah. Sampai dari situ saya hancur main slot tuh kalah terus. Nah, minta solusinya dong gimana nih, sampai sekarang saya masih main slot. Tapi sebelumnya tuh dikasih menang dulu gitu ya? Awalnya ya ada menang Dikasih enak dulu gitu dari ya? anak. Nah, dari situ dikasih kalah sampai kegaji di KB, jual motor, jual peralatan yang ada di rumah. Dan sampai sekarang ini ya ada nggak ada tetap depo terus. Gimana nih? Entah mau gimana pun harus ada gitu berarti. Ada nggak ada harus ada, nggak tahu. Ya ngambil uang dari teman, nggak tahu dari mana saya. Ya ambil minjem aja. lah gitu ya. Minjem. Mungkin dari kalian ada yang ingin mereka? Terus juga ya sampai apa sih namanya, pinjol segala banyak lah. Oh, pinjol. Sampai ke pinjol. Dari situ saya diterorin pinjol di WA, di telepon. Sampai situ saya frustasi lah sampai sekarang ini. Minta solusinya dong gimana nih cara selesai masalah kayak saya ini, gimana nih? Mungkin dari kalian ada yang butuh solusi gitu, apa ada saudara juga yang sama gitu? Oh, kalau saya temen saya sih ya, ini juga pengalaman dari temen saya gitu. Dia juga tadinya kecanduan slot, ya kan, sampai ngejualin ya barang-barang kayak gitulah. Tapi nggak sampai pinjol gitu tuh. Udah stop gitu sebelum Bukan di stop, di apa kayak HP-nya disita sama orang tuanya. Gitu. udah ketahuan berarti. Udah ketahuan, disita sama orang tuanya ya kan, dikurung di rumah katanya. Kalau masih mau main slot, mending gak usah keluar gitu katanya kan. Soalnya kan kalau HP-nya dua yang disita, orang yang berkeliaran masih pinjam ke teman HP-nya gitu. Ya, dari tadi itu kan Kak Saputra juga kayak gitu. Iya, jadi ya menurut saya mah ada bagusnya juga sih orang tua teman saya itu ngurung anaknya gitu. Boleh tuh Kak Saputra coba kayak gitu. Tapi ya gimana ya, kalau Kak Saputranya kan namanya anak mah kan pastinya pengen kerja gitu ya kan. Zaman sekarang kerja juga kan butuh HP gitu ya kan, buat ngisi CV atau apa gitu. Ya gitu aja sih saran dari saya mah kan, Solusi. iya solusinya gitu tuh. Di sita gitu terus Iya, isolasi. iya. Tapi bisa juga sih dari kita juga kan, kalau niat mah pastinya insya Allah lah gitu ya kan. Kalau
kita hanya mau berhenti mapasnya bisa. Itu kalau diingetin sama temen itu ada yang ngaruh dan enggak nggak sih? Ya, Nggak semua ngaruh sih. Nggak semua ngaruh ya? Bakal ada yang emosi. ya tergantung dari diri kita juga kan gitu. Ya kalau Itu kalau orang sholat gitu apa ya? Kalau dia bikin apa mikir sampai pinjol-pinjol gitu, dia mikirnya ambisi pengen dapat lebih atau emang yang main aja gitu? pengen dapat lebih, Pengen dapat lebih. di sensasi. Lebih ke penasaran. Penasaran, sih, lebih oh, ini. penasaran ya. Bisa nih dapat lebih gitu ya. Berarti rasa pas awal dikasih tuh pengennya terus gitu ya, pengen lebih dan akhirnya sampai 50 tuh 50 dapat sekian, apalagi di gede gitu. Iya, saya dari mikir dari situ. Terberat. dari ke itu mana ada solusinya. Kalau saya sih ya solusinya apa, hindari pergaulannya aja dulu, Dari perjalanan. karena ya Kak Saputra juga tahu slot itu mungkin dari teman-temannya gitu, dari lingkungannya kan. Jadi ya kalau bisa, kalau memang pengen menghindari yang biasanya misalnya Kak Saputra sukanya nongkrong sama Kak Faisal gitu, sama ininya tukang apa nyelot gitu, Kak Saputranya ikut-ikutan gitu, contoh ini ya, nah, contoh. nah, kalau pengen Kak Saputra pengen berhenti gitu ya jauhin dulu si Kak Faisal ini gitu. Berarti dijauhin Pergaulannya dulu. Pergaulannya dulu. Karena bermusuhan ya. contoh simpelnya dari saya aja gitu, tapi ini mah bukan slot, dari ngerokok aja. Oh iya, iya. Oh iya benar. Karena saya tuh pengen berhenti ngerokok pas itu ya kan, cuman di rumah emang berhenti ngerokok, tapi giliran udah main sama teman-teman, udah teman ngerokok, jadi dia pengen ngerokok gitu. Sama aja kayak nyelot, ngelihat Kak Saputra ngelihat Kak Faisal gitu misalnya lagi nyelot, Kak Saputranya juga wah nyelot lagi, naik enggak nih gitu. Ah, iya. Kayak gitu. Kalau ininya gede, siapa tahu naiknya gede Nah, gitu ya. gitu. tapi ada nggak sih kayak keinginan untuk kayak berhenti gitu, mau kayak growth gitu, pengen berhenti tapi terus-terusan apa udah terlanjur gitu pas itu udah. Gimana? Dibilang sudah terlanjur ya sudah, tapi pelan-pelan juga masih bisa sih berhenti dari slot gitu. Ada kepikiran gitu mau berhenti atau gimana? Ada. Ya kayak sudah mengurangi lah gitu ya kan dari kegiatan itu. Nah, dari cerita-cerita kalian ini juga kan saya juga sudah memahami lah, oh gini ceritanya. Dari situlah udah berhenti aja gitu. Tapi mohon maaf Tapi kalau kalau boleh, apa? Kenapa? mohon maaf ya dipotong. Iya iya. Tadi kan udah sampai sempat pinjol kan ya? Nah, Itu udah selesai atau masih ada itu? masalah pinjol itu pelan-pelan saya lunasi dari uang gaji. Oh, kerja juga. Kerja juga ya. Tapi kenapa udah kerja cuma tak main gitu? Ya iseng aja gitu, dapat gaji main ini. Biar nggak dapat double gitu ya? Oh, ternyata. Iya. Pikiran mah naik berjuta-juta, tapi ya akhirnya ya kalah. Jadi dari situ frustasi lah. Kenaikan gitu kan. Sampai ngejualin barang-barang Iya. gitu ya. Orang sama tahu orang rumah. Orang rumah tahu sampai saya diusir dari rumah. Oh, sempat diusir gitu. Iya sempat. Terus sekarang Gak kesini aja kan saya pakai Gojek ini. Oh iya benar. Sekarang kadang ya biasa tidur nginep di rumah temen, makan minta ke rumah temen, makan minta ke temen biasanya. Slot menghancurkan segalanya. Iya, buat slot, pinjol, udah. Paket lengkap itu. Oke, Nggak kayak saudara kembar. Ini dari Kaido ada masukan kayak slot gitu kan, bikin kayak buat solusi buat Kak Saputra ini supaya dia bisa mau berhentiin gitu ke aktivitasnya gitu. Nah, ini Kaido kalau ini ya, Ini sih. beli. nah itu Hari udah kok hari loh. Itu saya mah apa sih? Lihat lingkungannya. Apa lihat lingkungan itu? Gimana menjelaskannya?
ya sama aja kayak pergaulan lah gitu ya. pergaulan itu udah dewasa pasti tahu lah kayak gimana pergaulan yang nggak baik atau yang baik gitu, bisa menilai sendiri apa yang tidak. Tapi itu ada efek dampak negatif atau positifnya itu paling gede kemana menurut kalian? Kan awal kan kayak kecanduan gitu kan dampaknya negatif kan. Tapi selain negatif itu ada positifnya nggak untuk ada keterpaksaan apa kesenangan sendiri gitu kan? Ya mungkin Pas awal gitu kan iseng kan, terus penasaran terusan tuh, jadi kayak udah menang sampai 50 dari 50 ke 50 juta gitu kan, terus sampai boncos lagi gitu kan, terus sampai jual ini jual itu gitu kan, apa gimana gitu ke Saputranya dampak negatif positifnya? ya dampak negatifnya sampai sekarang ya saya nggak punya apa-apa gitu, cuman ya yang punya saya itu cuman HP doang. Sama pekerjaan gitu ya. Sama pekerjaan ya tiap bulan habis, tapi ya sekarang kayak dapat gaji ya cuman buat melunasin pinjol. Sampai pernah kan diteror tuh sama pinjol tuh saya Oh dicari gitu ya. mau ditransfer atau mau disamperin. Nah, dari situlah saya frustasi tuh, kepikiran kemana-mana sampai ya nggak nafsu makan sehari 2 hari gitu. Yang mungkin kan di sini kayaknya lingkungannya adem-adem aja ya, enak ya. Boleh kali ya saya ikut nongkrong situ sambil yang ngilangin Depresi lah gitu lah ya. Ya itu. Itu si tukang pinjolnya itu sempat ngedatangin rumah Pak Saputra enggak itu? Belum, Oh, cuma belum. neror. Oh, baru neror Telepon. ya. Tapi ada Katanya Kata Putra ini sampai sekarang katanya. Sampai sekarang ya Apa udah pelan-pelan ngurangin gitu? Apa masih dengan ambisinya pengen dapat yang lebih? masih. Ya kayaknya melihat lingkungan ini enak, adem-adem aja, mungkin saya bisa lah nongkrong bareng sama kalian semua nih. Tapi ini ya, ini juga dari teman sebangku sekolah gitu tuh ya kan. Ya teman saya kan, sendirinya tuh bukan kecanduan slot, tapi trading. Trading kan katanya juga ini apa? Sama aja kayak slot gitu. Iya. Jadi dia juga tipu, ngejual motor ya kan, ngejual barang-barang rumah, sampai pinjol-pinjol juga sama aja. Sampai dia nyamperin ke rumah katanya kan, mau minjem uang ke saya gitu. Ya dikasih lah gitu. Katanya 12 juta jadi pinjolnya itu. 12 juta itu. Berapa itu? Sampai duit buat kuliah gitu tuh ya kan sendirinya didepoin sampai orang tuanya juga marah. Iya. Tapi sendiri sekolah itu masih posisinya tuh udah lulus gitu tuh, iya. Tapi kan masih ganggu sekolah dulu. Nah pas lulus ini sendirinya main slot, main trading, main slot gitu tuh ya kan, kayak ya ibarat keinginan hasrat lo pengen naik gitu biar dapat lebih. Jadi dia sendirinya pinjol gitu, minjem ke temennya gitu. Ya sekarang sih alhamdulillah sendirinya berhenti kuliah, ikut kerja, ngelunasin, dan sekarang udah alhamdulillah udah gak ada gitu tuh, udah gak ada, Stop berarti ya. udah stop, berhenti total. udah berhenti total. Jadi ya kata sendirinya kan kalau mau cuma sekedar iseng mah hanya ya sebatas ya sudahlah gitu tuh, kalau udah kalah udah gitu tuh, nggak usah ambisius mau dapetin gitu, nggak usah, ya sekedar main-main aja. Tapi ya yang namanya kayak gitu kan merugikan diri sendiri. Tapi dengan cerita dari Kak Faisal, makanan semua lah, semoga Kak Saputra ini dapat pencerahan lah di sini. Semoga berhenti lah dari titik ini. Ya, kita sebagai katanya teman harus tahu ya. tapi Kak Saputra udah ini belum sih ada kayak dari teman-teman ini apa masih belum efektif atau belum terselesaikan masalahnya gitu?
Ya mungkin dari sini ya pelan-pelan lah saya mau lunasin dari pinjol dan juga pengen pergi dari slot, jauh dari slot ya. Mungkin ya udah Tapi itu aja lah. itu soal orang tua itu gimana? Kan katanya diusir. Nah, orang tua juga tahu saya main slot sampai yang jual motor, terus ngegadein BPKB, Itu tahu. peralatan di rumah, mobil TV, kipas. Shock dia, shock. Pastinya. Tapi udah mencoba buat ngejelasin dan minta maaf. Sudah. Itu apa katanya dari Ya, mungkin dari orang tua juga begini, ganti dari slot, slot itu bikin miskin. Ya betul. Nah dari situ saya juga mikir lagi kan, udahlah dari situ pelan-pelan nih bertahap, hari 2 hari 3 hari sampai seterusnya bertahap pelan-pelan hilangin dari slot itu, jauh dari slot, dan juga ya kan pengen lunasin pinjol nih biar nggak diteror dan biar nggak ditelepon. Nah dari situlah saya sudah bisa bertahap dari slot. Kalau lebih positifnya lah. Positifnya. tapi Kak Saputra tuh tiap hari itu apa setiap gajian doang gitu? Ya tiap hari bisa jadi dari uang seseran 50 atau 100 seseran kerja tuh. Nah, saya salotin, kadang ya kalah, kadang naik, kadang kalah. Ya kebanyakan sering tuh kalah terus. Kalahnya sih. Kalahnya udah pasti sih. Sistemnya emang kalah menang tuh ya berat. nggak sesuai sama iklan. Menang di awal cukup manis itu. Nah, biar orang mau bikin main lagi gitu, biar canduan aja. Manis di awal, pahit di akhir. Betul. Basnya Tapi mungkin dari kalian ada nggak sih kayak teman dekat atau saudara gitu yang kayak seperti itu? ada sih, ada. Tapi itu mah bukan slot pala ya. Tapi sama aja kan sendiri. Judi bola. Oh, taruhan. Nah, Taruhan. Taruhan. Itu uangnya juga lumayan gede. Parla itu ya. Gimana itu? Sama itu juga, tapi itu ngobrol sama istri bosnya. Waduh. Baru suami istri lah gitu ya. Gue punya anak gitu. Kalau banyak udah kebayang kan gimana. Tahu lah itu cara dulu memang nggak ada info. Ya Ketahuan kan sama istrinya? ketahuan. Ketahuan. Setelah dicek HP-nya banyak sampai yang nagih utangnya. Dia banyak utang ternyata ke teman-teman. Alasan buat ini ternyata buat sepala itu. Sampai shock nangis istrinya. Itu masih atau udah cerai? Kurang tahu sih itu mah karena kurang ada infonya. Oh iya. Terakhir ngedengar tuh seminggu yang lalu. Ya kayak ada permasalahan Iya gitu lah lah. masalah. Kalau kayak gitu terjadi kekerasan juga ada ya? Nggak ada sih. Aman. Soalnya kalau udah suami istri ada begitu pasti ada kekerasan. Kalau suaminya emosi mukul istri gitu kan, atau anaknya sampai itu. Tapi memang suaminya mengakui kesalahannya. Oh, Terus istri juga tidak main tangan. Oh, kalau masih ada gitu mah. Takut juga itu sampai ke anak kasihan kalau Iya. sampai ada yang digulung gitu. Nah, tapi itu pasti istri lagi hamil. Waduh. Iya, lagi hamil. Tapi itu udah ada sempat dibantuin nggak masalah itu sama orang terdekat dari kalian? Udah suaminya keras kepala. Ya tahu sendiri pas kepala gimana orangnya. Kalau dia ngomongin dua muka entah kemana pergi. Kalau dia pengen benar sendiri lah gitu. Ini kayak kecerahan sendiri ya. Iya, susah keras Sama kepala. ngomongin. Oke, ini kan kita menyelesaikan apa sih yang permasalahan Kak Saputra kan, jadi dalam gambaran ada nggak sih Kak Saputra tuh kayak dorongan yang bisa bikin kayak slot gitu, kayak gimana sih dorongan apa sih yang bikin Kak Aldi itu ke slot dulu? Maksud dari dorongan itu apa ya? Dorongan itu kayak seperti Pikiran. apa ya, entah itu ngeliat teman kata atau Ya hasrat lah gitu tuh, pengen dapat apa gitu. Enggak, jadi Kak Saputra tuh apa sih? Penyebabnya apa? Kak Saputra tuh bisa terus-terusan main slot gitu tuh. Iya. Depo lagi. Ada apa gitu penyebabnya? Ya kan penyebabnya itu yang apa saya tadi ucapkan itu nyari sensasi kemenangan. Karena awal itu, Iya, karena awal itu.
pengen balik modal gitu ya. Modalnya juga kan manusia nggak ada ininya, nggak ada batas puas. Ya pengen terus-terusan bisa lebih tinggi, kenapa enggak gitu mikirnya manusia. Kalau segini bisa tinggi apalagi banyak gitu tuh, pasti untung gede nih gitu. Ya, Jadi dari Kak Aldi tuh gitu ya, kayak terus gitu kan, dengan ambisi supaya menang gitu. Pasti awal cuma niat. Awalnya Awalnya iseng iseng Iya, gitu. dia Niat aja iseng. dari teman gitu kan. Iseng lah 50 nih. Tahunnya naik tuh kan 6 juta. Nah dari situ udah dapet nih, nah pesta-pesta sama temen-temen. Awal ya. Awalnya Itu Kak Saputra sendiri yang ngelihat teman terus minta linknya, atau teman yang ngasih ini coba food tawar gitu, Menawarkan diri. apa Kak Saputra sendiri yang mau minta? mencoba sendiri. Oh berarti mau sendiri, bukan teman yang ngasih, bukan. penasaran lah. Penasarannya temen tuh naik 10. Nah dari situ saya kepengen lah nyoba lah bisa nih. Nah naik dari situ 6 juta tuh, pesta lah sama teman-teman. Iya. Nah sisa nih 1 juta saya deposit lagi. Dari situ kalah, besoknya dapat uang, kalah juga sampai seterusnya, sampai uang gaji saya juga kan kepake nih Iya. buat gara-gara slot ini, sampai ya pinjol segala lah. Berarti itu lingkungannya tuh di Iya. sana di kampung Aldi, kampung Saputra maaf, itu semua rata-rata slot itu. Rata-rata 70%. Jadi itu harus dihindari sih, walaupun emang teman kecil ya, kalau Salah pergaulan ya. kayak gitu memang ini sih. Awal dari kehancuran. Ini ganti teman apa? Mungkin bisa tuh dari dari ke Anam juga kayak solusinya tuh kayak supaya berhenti lah dikit-dikit Cari tuh teman yang dari teman Oh, itu. Kak Aldi juga katanya mau berteman sama kita kan. Nah, silakan, dan kita juga senang banget karena hati dan ada teman baru gitu kan yang mau bantu supaya nggak terjadi kayak di kampungnya gitu kan. Siapa tahu diajarin gua. Jangan. Jangan Hindarin. mungkin mensok kali deh nanti kalau udah lihat. Ibarat yang membawa virus nanti. Mentrok. Tapi rata-rata juga iya sih bawa lingkungan itu ya. Iya. Yang bikin membuat Hasrat ya. hasrat tuh kayak gitu. Nah, nyoba gitu aja kan. Iya, gimana mas kita kalah. Iya gitu ya kan. Kiri kan kiri. Dari karir solusinya gimana tadi? Kemenangan terus slot sih memang berhenti. Kemenangan terus dari slot itu Dari ini sendiri. bukan dari jumlah, bukan, tapi berhenti. Karena kalau dari jumlah nggak ada ujungnya. Cuma dari slot nggak ada ujungnya. Kalah apa sebesar menang dari slot tetap habisnya cepat. Habisnya apa mau menang ratusan juta dalam seminggu tuh nggak bakal nyampe, karena itu duit setan. Panas Kalau pemasukan nama pengeluaran tuh Nah. banyak pengeluaran. Iya. Tapi itu yang dirasain kayak Saputra sama itu. Sama Dalam itu dalam berapa hari atau hitungan jam? hitungan jam. Nah, Cepet langsung buat kerja hampir ada 2 bulan. Iya. sebulan. Sebulan sekali gitu. Bulan sekali. Mungkin kalau dari saya itu ya solusinya yang pertama tuh dari niat dulu sih, dari Kak Saputranya diniatin bahwasanya untuk berubah. Kan di sini juga yang ya bukan saya gitu kan, bukan untuk memaksa Kaldi untuk berhenti, tapi kalau menurut saya ada niatan dulu dan ada usahanya gitu supaya berhenti Kaldi perusahaan. Sampai bahkan kan itu tidur pun itu kan ke teman kan itu kan. Iya. Sampai mentok sini mentok sana terus kesini kan, makanya datang kan ke sesi konseling kelompok ini. Mungkin itu dari saya Kaldi. Dari Kaldinya ada pemasukan apa dan ada omongan apa ke kita gitu untuk Pencerahan dari saya ya, mungkin kalian di sini ya jangan sampai lah kayak saya gini lah ya. Iya betul. Udah ada contohnya gitu ya. Contohnya udah ada
gambaran dari saya begini lah. Tapi Kak Saputra, kalau Saputra itu ada ini nggak solusi yang masuk dari antara kita ini? Yang masuk Yang bikin Ya harus berhenti. kan kita untuk menyelesaikan 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 masalah tidak bisa selesai. Ya mungkin ada lah satu orang dua orang gitu kan. Mungkin ya saya akan jalani lah semuanya pelan-pelan gitu kan. Perlahan. Tapi Kak Aldi ini udah bener-bener belum pengen berhenti slot gitu. Bener. Bener-bener udah. Bener. Dan juga ya pengen lunasin pinjol nih. Pokoknya awal tuh berhenti aja dulu. Kalau lunasin ya pelan-pelan. Terus tadi kalau emang bener-bener pengen berhenti, saran Kak Adit tadi bagus tuh, niat dulu awal. Baru usaha. Ya usahanya apa? Ya mungkin hindari tadi pergaulan itu usahanya. Dari kanan juga kan kayak jauh dari lingkungan itu kan, mungkin bisa kayak kita kan nimbrung ke sini kan, ngobrol-ngobrol supaya Kak Aldi nggak terus-terusan gitu kan. Bisa dicegah dari orang terdekat dulu gitu yang mungkin bahwasannya dari Kak Saputra tuh teman baru lah gitu. Mungkin itu dari Kali gimana tuh? Apa udah selesai apa sih namanya? Udah memiliki ide untuk sekiranya ke depannya gitu buat nanti berhenti ini. Ide sih ada berhenti slot. Pokoknya ya slot berhenti slot tuh udah lah dapat berapa bulan ya. Dan juga kan saya kan masih ada tunggakan nih dari pinjol nih, mungkin sudah lunasin pinjol mau udah dari situ saya mau coba Gak nyentuh slot lagi ya. nggak nyentuh slot, nggak nyentuh pinjol dan juga kan saya juga yang mikirin masa depan. Ya pengen merubah jalan hidup lah Ya, gitu. mau berubah hidup baru lagi gitu. Berarti Ya, dulu. biar mikir dulu gitu. Berarti dari Kak Aldi udah clear nih masalahnya Kak Aldi. Oke. Dari teman-teman ada masukan nggak untuk ini permasalahan Kak Saputra ini? Kalau pemasukan nggak ada sih. Cuma ya tadi aja. Kalau buat solusi ya hindarin apa pertambangan lingkungan yang kayak gitu. Nah, udah itu doang sebenarnya sama dari diri sendiri susah kalau orang salah kayak gini nasehatin karena emosi dia karena kalah tuh wah tinggi banget. Jadi emosinya Tinggi juga tuh. berdampak juga ya itu bisa. Bisa. Ya gimana ya mau nggak mau kan itu juga kan berambisi kayak pengen cepet yang instan kan dari Kak Aldi juga kan gitu. Dari uang gaji mungkin belum tercukupi gitu, mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Terus langkah awal yang akan Kak Aldi ke depan itu gimana? Ya mungkin langkah awalnya sih pengen ternak lah. Oh, Iya. Iya, peternak ikan lele lah. udah niat dari sekarang. Udah ada niat. Ya setelah selesai gitu. Setelah selesai masalah Jadi peternak lah gitu. Biar ya walaupun prosesnya lama, yang penting ada hasil yang menepati janji lah. Gitu. Tapi itu langkah pertama Kak Aldi untuk berubah gitu. langkah pertama Langkah ke depannya. untuk apa sih namanya membuat peternakan itu lele gitu kan. Ya berarti digantilah sampingannya kayak jadi peternakan gitu ya kan. Bener Kayak sih. duit gaji bukan untuk itu lagi, tapi buat Jadi diolah ternak. lagi gitu. Dan duitnya diolah bukan gitu. Kalau gaji itu nanti malah murah. Oh benar sih dari kalian tuh udah pemasukan dari ke pasar kita, dan saya tekanin lagi bahwasannya saya tuh nggak bisa untuk membantu sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan Kak Aldi ini, dan yang membantu itu kita semua, dan itu niat dari awal Kak Aldi. Nah, mungkin dari situ mulai dan mencoba hal-hal baru yang membuat terhindar dari kata slot ini. Mungkin ada kesimpulan dari Kak Aldi yang udah disampaikan dari anak-anak, entah itu kesimpulannya apa, untuk apa gitu. Udah sih cukup itu doang.
kesimpulan buat kayak ini semua acara ini nih, gimana itu yang udah dipermasalahkan yang selesai ini? Ya yang ditanggepin lah gitu tuh, apa yang didapat gitu dari kita ini. Pencerahan kah atau masih ada ambisi buat main lagi? Tidak ada kalau bagi saya untuk main lagi ada. Pelajaran dari sini ya. Ada pencerahan ternyata. Ya berarti kesimpulannya ingin berhenti lah gitu. Udah mulai menurun positifnya. Kayak ingin menjalani hidup lebih baik, kayak menjadi peternakan gitu ya. Kayak ingin lebih ya positif lah ke depannya gitu ya kan. Mungkin itu sih dari permasalahan kali kan, karena waktunya juga udah malam kan. Mungkin dari kalian ada lagi nggak yang mau kesimpulan pada sesi konten ini? Ya kalau kesimpulan dari saya sih ya untuk membantu Kak Saputra menentukan gitu tuh ya. Kalau dari saya sih mungkin Kak Aldi sudah ada niatan untuk berhenti lah gitu, untuk merubah, dan Kak Aldi juga sudah demi sedikit melunasi hutangnya dan ingin menjadi lebih baik lah, kayak seperti ingin menjadi peternak itu kata Kak Saputra itu kan, agar biar ada penghasilan yang menjanjikan, kayak ada penghasilan yang udah didapat gitu. Ya walaupun prosesnya lama, yang penting ada hasil yang memuaskan. Ada niat lah. Iya ada niat lah gitu. Jadi nanti bekerjanya itu bukan untuk bermain itu lagi, tapi untuk diinvestasikan ke peternakan. Yang benar-benar menjanjikan. Iya yang benar menjanjikan hasil yang ada gitu, bukan kekalahan tapi kemenangan. Iya kejayaan itulah kesuksesan ya. Oke, kita doakan semoga kali Saputra ini dilunasi utangnya, terus juga dilancarkan untuk tindakan yang pertama. Amin. Supaya apa kan, yang pertama juga kan masalah keluarga itu kan yang sangat penting gitu kan ya. Iya betul. Membangun keluarga tuh, suasana keluarga tuh susah gitu tuh, menjaganya gitu tuh. Ya biar agar silaturahmi nggak terputus lah gitu ya kan, agar tetap menjaga apa ya, kayak hubungan sebagai anak dan orang tua. Itu juga harus ditekanin sih kali untuk nanti mungkin bisa berbicara ngomong itu sama orang tua. Ya berdiskusi lah gitu. Mungkin kan sebelumnya juga kan orang tua harus ada rasa itu pasti kecewa banget itu kan. Nah dari situ tuh perlahan tuh kayak makanya kayak bahwasanya Kak Saputra ini akan berubah. Semoga setelah berubah mungkin orang tua bisa menerima kembali. Dan supaya enggak ya itu mentok-mentokan yang pasti ya gitu. Aku percaya kalau hari ini berubah. Tapi langkah awal tuh udah bagus sih buat Iya ngadepin ya. Ya, Ada pokoknya pengajuan kesannya lagi. kasih semangat aja lah. Iya. Semoga berhasil lah dengan ini. Semangat ya Kak Saputra. Semangat. Semoga sukses ya Bisa. untuk jalan pertama Kak Saputra. Siap. Semoga ya. Kalau ada permasalahan Mak, datang Nah, aja. kita juga bisa kan. Ya bisa main juga lah ke sini. Selain ya, itu ada ya. contoh Ya mungkin selanjutnya dia minta solusinya lagi dia. Iya nanti. Maksudnya ada solusi tambahan nih. Oh, ada. betul. Solusi tambahan ya mungkin tadi tuh apa, urut-urutan buat berhenti main slot lah gitu, dari niat usahanya gitu kan. Nah, nanti Kak Aldi siapa sih, Kak Saputra, setelah ngelakuin dua itu, niat usahanya udah jalan nih. Nah sekiranya udah nggak nyelot lagi, pinjol juga udah lunas gitu ya kan, katanya kan tadi. Ya, gitu. Ya biar agar silaturahmi nggak terputus lah gitu ya kan, agar tetap menjaga apa ya, kayak hubungan sebagai anak dan orang tua. Itu juga harus ditekanin sih kali untuk nanti mungkin bisa berbicara ngomong itu sama orang tua. Ya berdiskusi lah gitu. Mungkin kan sebelumnya juga kan orang tua harus ada rasa itu pasti kecewa banget itu kan. Nah dari situ tuh perlahan tuh kayak makanya kayak bahwasanya Kak Saputra ini akan berubah. Semoga setelah berubah mungkin orang tua bisa menerima kembali.
biar supaya nggak ya itu mentok kan yang pasti ya gitu. Jadi kalau lu percaya kalau Ali ingin berubah. Tapi langkah awal tuh udah bagus sih buat Iya, ngadepin iya. ya. Ya, Ada pokoknya kemajuan istilahnya lagi. kasih semangat aja lah. Iya. Kak Putra. Terus lah, Kak. Semoga berhasil lah dengan dirinya. Semangat, Semangat. semangat. Semangat ya, Pak Saputra. Semangat. Semoga sukses ya Bisa. untuk jalan pertama Kak Saputra. Sap. Semoga ya. Kalau ada permasalahan Mak, datang aja. Nah, iya, kita juga bisa kan. Ya bisa main juga lah ke sini. Selain itu ada Ya, contoh. ya. Ya mungkin selanjutnya dia minta solusinya lagi dia. Iya nanti. Iya. Maksudnya ada solusi tambahan nih. Oh, ada. betul. Solusi tambahan ya mungkin tadi tuh apa urut-urutan buat berhenti main slot lah gitu, dari niat usahanya gitu kan. Nah, nanti Kak Aldi siapa sih Kak Saputra setelah ngelakuin dua itu, niat usahanya udah jalan nih. Nah sekiranya udah nggak nyelot lagi, pinjol juga udah lunas gitu ya kan, katanya kan tadi mau inilah buka usaha gitu ya kan, buka bisnis peternakan gitu. Nah apa sesudah itu juga ya mungkin nanti ketemu lagi temen yang suka nyelot lagi gitu Iya, di situ tuh pasti ada aja. Kalau saran saya sekiranya nanti Kak Aldi tergoda lagi gitu, wah udah banyak duit sini saya nih gitu. Iya. Coba lah iseng-iseng. Oh Iya kan, ada aja kayak gitu. Kalau saran saya ya hilangin pikiran kayak gitu, mendingan yang mikirnya kayak gini, daripada uang ini apa saya ya mainin slot gitu, mending buat apa gitu, nyari hobi atau apa gitu, entah itu hobi apapun pokoknya hobinya, mau mancing lah pokoknya kayak saya nih gitu, yang penting buat hobi aja gitu. Ya yang menguntungkan Iya, dan menyenangkan yang diri sendiri. menyenangkan diri lah. sendiri. Yang merugikan. tidak merugikan. Ya mungkin terima kasih ya untuk yang terakhir masukannya untuk Pak Saputra, semoga ya kita mengucapkan tuh terlaksana gitu. Amin. Mungkin saya ingin memberikan kepada sesi konseling kelompok ini bahwasanya pesan dan pesannya untuk Pak Saputra dan untuk konseling kelompok ini dari Kak Ayo pesan untuk di konseling kelompok ini pada malam hari ini. Nah, Tentang yang tadi. Untuk kesana sih. Untuk pesan lo nih. nah udah pesan. Kesana mah ya semoga cepat berhenti aja. Cepat berhenti dan semoga ya apa yang Kak Saputra inginkan cepat terwujudkan. Satunya berhenti dari slot itu. Amin. Pesannya kepada konseling kelompok ini gimana juga ada? Pesan dari untuk kelompok ini ya, terima kasih buat semuanya karena dari daerah mana-mana sempat datang ya, Asik berarti ya, seru asik, kan? asik banget ini Seru lah. Seru kan? walaupun ada sedikit sedih-sedih tapi tetap respect semangat aja Mantap. ya cukup. Cukup. Boleh dilanjut dari Kalau kesan saya sih ya itu, saya dari bimbingan ini saya semakin tahu gitu betapa buruknya slot itu. Yang buruknya ya itu, mau menang seberapapun dari slot itu nggak bakal kaya. Ya tentunya Depo kalah lagi, naik lagi kalah lagi gitu. itu Iya itu nggak bakal kaya. Naik minus berapa turunnya luar biasa. Iya. Orang-orang terkaya di dunia juga contohnya Bill Gates tuh. Bukan dari slot kaya, bukan. Bukan. Tapi orang-orang yang mohon maaf tadi agak kasar ngomongnya, orang-orang yang slot itu pemikirannya saya bisa kaya nih dari slot gitu, padahal enggak. Iya. Ya, kalau pesannya sih ya udahlah hindarin pokoknya. Ya sama yang saya tadi omongin aja. Dengan niat gitu. Kalau emang bener-bener mau berhenti terus diusahain, yang mending duit yang dari hasil kerja
Saputra tuh ya buat kesenangan diri sendiri aja ya, tapi bukan slot hobi iya hobi atau atau diolah lagi ya itu enggak bisnis gitu lah. Oke, dari profesor Ya kalau saya kesan untuk kelompok ini, konseling ya konseling kelompok ini sering-sering lah gitu tuh, biar kita juga sama-sama menghindari dari pergaulan yang merugikan gitu tuh ya kan. tapi poin masalah ini bukan slot doang Iya, poinnya Semua bukan bisa. slot doang, tapi yang berurusan dengan yang kata judi lah gitu ya kan, bukan slot doang. Ya yang merugikan diri sendiri tapi menguntungkan juga lah. apapun Kalau untuk pesan ya, semoga Kak Aldi ya bisa ngejalanin, Kak Saputra gitu ya kan, bisa ngejalanin apa niat usaha gitu ya kan. Amin ya kan. Ya kalau untuk duit gaji masih mending buat orang tua gitu ya kan. Yang namanya orang tua kan ya gimana pun itu orang tua gitu ya kan. Atau buat Kak Aldi gitu ya kan, siapa tahu pengen beli sepatu atau beli baju, masih nyenengin diri sendiri lah kayak gitu ya kan. Sama aja lah kayak gitu kayak yang lain. Ya gitulah pesan dari saya. mungkin dan boleh dari pesannya dari sini kalau pesan untuk kelompok konseling kelompok ini, terima kasih untuk Kak Adit ya sudah membuat acara ini, jadi kita bisa membantu rekan-rekan di sini terutama Kak Putra untuk pelan-pelan berubah gitu. Ya, seperti Kak Faisal tadi sering-sering lah. Iya. Kalau pesan ya sepertinya harusnya sama sih kayak yang lain, kayak mencoba berhenti gitu. Mengusahakan lah gitu ya. Usahakannya nggak beda jauh sih kalau pesan sama. saya sebenarnya Kalau saya kesan-kesan sama yang lain. kesannya di acara konseling itu gimana tuh? Kita ikut kayak Seru gitu atau Ya seru, ada sedihnya juga ada. Belajar ya buat Ya diri buat sendiri. belajar juga diri sendiri. ya agar lebih baik gitu ya. Agar lebih baik. pesannya buat ke Putra Pesannya buat Kak Saputra, jangan Belok-belok lagi lah jangan gitu ya. main judi online lagi, hindari slot lah, hindari lingkungannya, jauhin temannya juga, teman-temannya yang buruk main judi-judi kayak gitu. Mungkin itu aja pesan dari saya. terima kasih. Terakhir dari Kak Rindu. Kalau pesan dari saya, ya kebanyakan sih nambah ilmu. Oh iya, kawasan lah gitu ya. Sharing-sharing. Jadi buat semua sadar gitu ya. Iya. Akan Iya. sesuatu. Belum tahu. Tapi ini kayaknya bagus deh buat apa Karido ini, kayaknya masih muda ini kayaknya. Iya. Paling muda dia. Paling muda ini. Iya. Tapi bagus sih, ya kan? Ikut dia. Mengetahui dari dari dini lah gitu. Ah, Ya kan? Bisa untuk kayak untuk anak-anaknya yang seumuran dia Iya, juga kan benar. kasih tahu gitu Karido kan itu kayak Jangan sampai Karidonya yang ikutan nih. Jangan. Jangan ya. Terus pesan untuk Kak Saputra Kalau pesan, semoga kedepannya lebih baik. Amin, amin. Mungkin itu saja dari saya selaku pimpinan kelompok. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa, dan tadi juga di awal juga kan berdoa, dan terakhir juga berdoa. Boleh dari siapapun juga kesukarelaan yang ingin menutup pada konseling kelompok ini. Saya lagi nih. Boleh Lagi dorong. Baiklah, sebelum menutup acara ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati yang baik. Selesai. Terima kasih Aris. Nah, terima kasih juga yang sudah mempersempatkan waktu kan dari berbagai macam daerah kan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Maaf juga kalau bila ada kata-kata yang enggak sentuh gitu kan untuk Kak Saputra. Semoga kedepannya lebih baik untuk Kak Saputra. Maaf, Saputra. Maaf. Semangat dong. Gini Pak. Jelas Bisa, ya. bisa berubah. Oke, cukup. Terima kasih banyak.
ditutup dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Waduh, nggak ke video.